Selain gratis, juga teman-teman yang berbagi ini punya komitmen, punya dedikasi yang tidak perlu kita pertanyakan. Kita berpikir bahwa ya mungkin kali ini kita lebih banyak bicara tentang bagaimana mengupgrade sekaligus mengupdate kompetensi kita. Seperti kita tahu, kita ber-PGRI selain sebagai organisasi profesi juga ada organisasi perjuangan. Kita tidak boleh tentu diam untuk melihat teman-teman guru diperlakukan salim oleh penguasa misalnya. Tentu kalau ada guru honor yang gajinya 350.000 per bulan, tentu PGRI tidak hadir dan banyak sekali aktivitas yang terkait dengan PGRI sebagai organisasi perjuangan. Dan menurut saya inilah yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Sebagai organisasi ketenagakerjaan juga tentu kita melihat bahwa inilah banyak hal yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi terutama mempersiapkan generasi emas yang hari ini yang ibu bapak ngajar di SMP atau SMA, anak generasi Z, kemudian yang anak generasi Alpha, yang anak di SD atau PAUD yang hari ini akan menjadi pemimpin ketika umur bangsa ini sudah 100 tahun, tahun 2045. Banyak sekali saya lihat materi yang akan membantu teman-teman mengupdate pengetahuannya, pengaruhnya untuk kemudian membekali kita. Saya selalu bilang di mana-mana Tabe bahwa cara pandang guru hari ini dengan objek seperti anak-anak kita yang generasi Alpha dan generasi Z tidak lagi boleh kita pakai pendekatan 5, 10, apalagi 20 tahun yang lalu. Ibu bapak akan mengalami banyak masalah kalau kemudian ternyata yang kita pakai cara pandang, cara intervensi, pendekatan yang kita pakai terhadap anak-anak kita generasi yang saya sebut tadi, itu akan ada problem. Malpraktik pendidikan tidak akan pernah berhenti kalau kita tidak paham siapa yang kita hadapi. Teman-teman akan selalu diperlakukan seperti tidak sebagai guru kalau teman-teman tidak mampu kemudian menghadirkan transformasi atau perubahan dalam diri kita. Itulah makanya saya berani menjawab tantangan panitia PGRI SLCC Sulsel untuk menyampaikan satu materi saya nanti tentang growth mindset di era disrupsi. Karena ini kesejayaan. Seorang guru yang tidak mampu melakukan growth mindset, tidak mampu melakukan perubahan dalam dirinya di era disrupsi, saya kira akan ada persoalan tanda petik pada diri kita karena mungkin kita tetap jadi guru cuma tidak menikmati diri kita sebagai guru atau tidak merefleksikan diri kita sebagai orang yang harusnya menjadi menjadi orang yang bertanggung jawab secara penuh. Nah, ini yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman guru karena tidak sedikit di antara kita yang masih pakai pendekatan lama, strategi dan teknik yang harus kita pakai tidak lagi boleh terlalu sama. Kalau kita tidak mau ekstrim, tidak sama dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Anak-anak yang hadir hari ini tentu Bapak merasakan ketika ibu bapak dulu siswa di sekolah dengan anak-anak kita yang siswa hari ini, saya kira mungkin bukan 180 derajat tapi 360 derajat, bahkan ada yang mengatakan 720 derajat berbeda. Kenapa? Karena memang mereka hadir di tengah di saat kita tidak seperti dulu. Kita bermainnya di sawah, bermainnya di gunung, di bukit. Hari ini anak-anak kita mainnya di PlayStation, mainnya di internet, mainnya di laptop. Mereka hampir tidak punya waktu untuk main seperti kita. Nah, inilah yang kemudian kalau jujur saya sering mengatakan kita miris juga sebenarnya kalau ada, mohon maaf, ada praktek perlakuan guru yang dianggap melecehkan siswa misalnya, itu karena performa sekaligus pengetahuan dan pengalaman kita tidak rubah. Sepanjang aturan ini berlaku, kekerasan anak misalnya atau perlindungan terhadap anak tidak berubah, maka tentu perspektif hukumnya tetap sama. Sehingga kalau bapak ibu tidak melakukan,
bersiap dan bertahan dengan prinsip yang 5-10 tahun yang lalu, akan ada masalah di situ. Nah, inilah yang menurut saya teman-teman, kita hadir hari ini, kita berharap alhamdulillah kawan-kawan di tengah harusnya tidur siang bersama dengan keluarga, mungkin weekend di mall atau di mana kita bisa hadir bersama-sama. Bahkan sebenarnya ya, saya lihat mungkin di antara kita ada juga yang di mall membuka laptop tidak masalah. Di mall atau di tempat lain kita membuka laptop, membuka HP tidak masalah, karena ilmu itu sekarang ilmunya paralel. Tidak boleh lagi seperti dulu ketika, mohon maaf Pak Amirullah, mohon maaf saya menyebut namanya Pak Amirullah dari Maros, kita dulu kan kalau belajar senangnya harus di kamar yang sepertinya harus tidak boleh ada yang ganggu, bahkan suara nyamuk pun kita larang untuk mengganggu. Hari ini tidak lagi seperti itu, Pak. Dulu anak-anak kita yang kita anggap bisa pulang lebih dahulu adalah anak-anak yang siapa paling bagus duduknya, siapa yang tidak ada tai kukunya atau bersih kukunya, itulah yang duluan pulang. Hari ini atas nama demokrasi, persamaan di antara anak-anak kita dalam pendidikan, ketika bel berbunyi terakhir, semua harus pulang. Apakah dia duduk baik atau berdiri dengan baik, bersih kukunya atau tidak, itu tidak ada soal lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanda bahwa sedang ada perubahan, sedang ada transformasi, dan kalau teman-teman tidak menyikapi, tidak membersamai perubahan itu, kita akan kesulitan. Hari ini dengan kemajuan teknologi, saya biasa bilang, Ibu Bapak, bukan hanya sebenarnya dalam perspektif kemajuan, tapi kemajuan teknologi, tapi peradaban. Jadi peradaban teknologi ini yang maju. Ibu Bapak kalau bercermin dari kehadiran yang namanya HP-nya seperti Prof. Sultan, iPhone 15 Pro Max, itu dari iPhone 1 itu, iPhone 1, 2, 3 sampai 14. Artinya apa? Untuk sampai di titik iPhone Pro Max 15 itu ada iPhone sebelumnya, dan iPhone itu kalau tidak melakukan inovasi akan jatuh seperti multi level marketing, MLM. Siapa yang belakangan masuk, dia akan jadi korban karena tidak ada inovasi, mentok. Tapi ketika inovasi ada dalam proses pembelajaran kita, apapun itu, saya kira tidak akan kita ketinggalan. Pelajaran Nokia misalnya sebagai pabrik iPhone terbesar dulu, lupa dia melakukan inovasi, hari ini tinggal kenangan Nokia. Tidak ada lagi itu. Baru kalau saya baca di beberapa referensi, baru Nokia akan melonsing dan pindah haluan, tidak bergerak di bidang teknologi tapi ke produksi kesehatan. Ya, nanti akan ada produksi kesehatan, ya mereknya Nokia. Nah, kalau iPhone, Samsung atau apapun namanya itu tidak melakukan inovasi, wassalam, akan jadi kenangan seperti karya-karya yang lain tidak melakukan inovasi. Dan menurut saya 7 topik yang akan disampaikan di Parade Sawer ini itu akan memberikan perhatian kepada kita bahwa kita harus tetap melakukan inovasi. Hari ini kemajuan pendidikan luar biasa. Saya seperti saya sampaikan tadi, peradaban teknologi ini luar biasa. AI yang ada hari ini, saya mohon maaf misalnya mencoba mentransformasi beberapa pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Anak-anak sekarang menjawab dengan basis teknologi juga. Jadi kalau teman-teman guru, teman-teman dosen juga tidak paham, ya jangan-jangan tugas yang kita berikan kepada mahasiswa atau kepada siswa itu jawaban AI semua. Dan kalau Bapak Ibu tidak punya inovasi, ya jadilah kita semua memberi tugas dan menjawab tugas lewat AI, dan menurut saya kehadiran guru di situ hadir. Itulah yang biasa kita katakan anonim dengan kehadiran pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, itu tidak akan pernah menghilangkan posisi guru. Sama dengan teknologi. Kehadiran teknologi dalam dunia pendidikan tidak boleh menghilangkan peran kita untuk proses mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti pesan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Tujuan Pendidikan Nasional. Teknologi itu hanya alat bantu. Ya, sama misalnya kita membayangkan hari ini teman-teman, kalau sering saya sebut bahwa pola pendekatan yang
dipakai oleh anak-anak kita hari ini, pola pendekatannya berbagi online, lalu guru membagi offline, ini tidak ketemu begini. Artinya apa? Ya, teman-teman guru harus mengupdate, harus pindah ke zona, selain mengupdate ilmunya secara offline atau mentransformasi ilmunya secara offline, juga harus online. Tidak bisa tidak. 10 tahun yang akan datang kalau kita tidak melakukan perubahan, ya ini berat. Dan menurut saya boleh jadi teman-teman yang hadir hari ini adalah orang-orang yang punya komitmen untuk itu, dan kita percaya bahwa insya Allah dengan komitmen teman-teman semua sudah banyak Pak yang harus kita tinggalkan. Praktik-praktik pendidikan, saya biasa bilang, mohon maaf kalau saya menyampaikan di sini, awal dari adanya pelecehan biasanya kalau seorang guru lakukan intervensi misalnya di olahraga, jatuh bahaya kalau jatuhnya tidak bagus. Ya itulah yang kemudian karena anak-anak kita ini tidak lagi seperti dulu. Dulu waktunya Ibu Indri SD, waktunya Pak Agustang SD, itu kan tidak lagi belum mampu melihat jenis kelamin umur-umur SD gitu. Sekarang anak-anak kita wah luar biasa, anak-anak kelas 5 SD Pak, dengan kemajuan yang ada itu sudah bisa membedakan kelamin, dan itu kemudian membuat cara pandang kita harus berubah. Nah, kalau kita tidak rubah itu bahaya. Ya, sama dengan dulu anak-anak kita yang mau masuk SD harus berumur 7 tahun. Konon menurut ahli pendidikan, kalau orang punya prestasi, punya indeks intelektual di atas rata-rata, dia bisa masuk umur 5 tahun, 6 tahun di SD. Tapi kalau tidak, umur 7 tahun, itu baru kurvanya meningkat. Kalau dia 5 tahun, 6 tahun apalagi, 5 tahun maksud saya, itu kurva prestasinya selalu menurun. Nah, ini kalau kita tidak lakukan perubahan, bahaya. Hari ini ibu bapak, mohon maaf kalau misalnya saya mencontohkan, ya tahu ya namanya Cipung, anaknya adiknya Rafathar, anaknya Nagita Slavina, Raffi Ahmad itu umur 3 tahun sudah bisa membaca. Karena sistem pendidikan kita tidak mampu merespon itu, ya jadilah anak-anak seperti ini sekolahnya di homeschooling, bukan di sekolah formal, karena kita belum mampu menyiapkan. Anaknya Atta Halilintar Amina itu umur 3 tahun Pak sudah bisa menghitung 1 sampai 100 pakai bahasa Inggris. Itu dulu kita nanti kelas 5 SD baru bisa tahu bahasa Inggris. Itu pun menghitung dari 1 sampai 10. Artinya apa? Telah terjadi perubahan yang luar biasa, dan kalau kita tidak merespon, tidak mempersiapkan strategi untuk itu, akan ada alarm yang menurut saya kesalahan itu nanti tertumpu pada kita semua. Nah, hari ini SLCC Provinsi Selatan menginisiasi aktivitas yang menurut saya, ini mohon maaf ini saya terganggu sedikit, ini ada namanya Fahrul Islam, tapi bukan orangnya. Yang saya tahu ini Pak Nas ini hati-hati Pak Nas. Kalau berubah nama itu Pak biasanya harus satu kambing itu, kalau laki-laki dua. Ini mohon maaf ini Pak dari baru. Ini karena kawan di apa di lembaga kemisuan dulu, ada di Ya. Fakultas, mantan Ketua Senat Fakultas Ilmu Pendidikan. Tidak, ya mohon maaf itu saya lanjutkan sedikit sekali. Nah, cara pandang kita terakhir, cara pandang kita terhadap dunia pendidikan hari ini tidak boleh tidak harus berubah. Kalau kita pakai pendekatan yang lalu, mohon maaf, itu akan bertingkat, akan ada problem di sana, dan kalau kita bertahan dengan posisi hari ini tidak melakukan transformasi, akan ada problem menurut kita, paling tidak menikmati, karena kalau menunggu anak-anak menghormati kita seperti dulu kita waktu SD menghormati guru, itu bisa sakit hati kita Pak, bisa tensi selalu tidak normal. Bisa, karena memang berubah, berbeda sekali. Menurut saya, kalau kawan-kawan tidak melakukan persiapan untuk kemudian menghadapi ini semua, akan ada problem. Saya berharap di bawah koordinasi Prof. Sultan tentu bersama dengan kawan-kawan yang lain bisa memandu, bisa menghadirkan kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat kepada kita semua. Komitmen kita menghadirkan pembicara,
menghadirkan narasumber yang tentu pengalaman di bidangnya. Ya, boleh jadi nanti suatu saat seperti teman-teman yang lain, karena ini baru episode pertama di Prade Sawer, ya mungkin ada episode kedua. Ya, teman-teman di antara kita di sini, saya kira sangat layak, sangat banyak yang bisa jadi narasumber, karena saya percaya satu hal bahwa pengalaman sangat menentukan. Menghadapi mahasiswa dengan menghadapi siswa SD tentu berbeda, Pak. Menghadapi mahasiswa, menghadapi siswa SMP berbeda. Dan ketika kita tidak mampu membedakan itu, yang kita ajarkan di SD dengan diajarkan di mahasiswa itu alamat celaka namanya. Nah, oleh karena itu, saya percaya di kehidupan apapun itu, teman-teman yang pengalaman langsung di bidangnya itu akan banyak memberikan manfaat dan kita berharap nanti suatu saat SLCC juga ya menggilir teman-teman per kabupaten, misalnya untuk siapa yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, termasuk saya selaku Ketua PGRI, saya selalu mendambakan kawan-kawan semua dimanapun itu bisa berkontribusi karena ya salah satu komitmen kita adalah mengawal agar dunia pendidikan di Sulawesi Selatan ini bisa meningkat prestasinya dan saya kira kehadiran SLCC yang sengaja kita rangkul orang-orang hebat, anak-anak muda yang punya kelebihan yang luar biasa, kita hadirkan di sini, ya mudah-mudahan itu akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan atas perhatian Ibu Bapak semua. Saya ucapkan terima kasih dan atas izin kita semua pada hari ini kegiatan webinar Sabtu atau Sabtu webinar dalam rangka peningkatan kompetensi teman-teman guru di Sulawesi Selatan pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris. Dan Alhamdulillah untuk rangkaian terakhir kita akan mendengar bersama doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Saudara Agustan. Baik, mohon izin Prof, Ketua PGRI Sulsel, Ketua SLCC Sulawesi Selatan, Bapak Ibu, demi berberkahnya kegiatan kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa asim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Karim. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang terus kami raih. Saat ini kami berkumpul di forum virtual ini, menyatukan hati dan jiwa kami dalam rangka melakukan kegiatan pengembangan diri, yaitu kegiatan parade Sabtu webinar yang dilaksanakan oleh PGRI SLCC Sulawesi Selatan. Sebagai upaya kami untuk terus menumbuh suburkan sikap kepedulian dan pengabdian kami terhadap bumi pertiwi tercinta, seraya bersara diri kehadirat-Mu, wahai Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, saat yang mewahyukan Iqra dalam dada Sayyidul Anbiya, pada hari yang penuh bahagia ini, di bumi yang kami cintai, kami tundukkan kepala, hati dan jiwa kami, memohon kepada Engkau yang Maha Kuasa, agar Engkau melindungi para guru yang telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, serta guru-guru kami tercinta, karena mereka adalah pelita, penerang dalam gulita.
Ya Allah, pemilik hati dan penggenggam jiwa, lembutkanlah hati kami, eratkan tali persaudaraan antara kami, sehingga perkumpulan kami dalam wadah organisasi membawa Allah, Tuhan yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Hamparkan di hadapan kami dan kepada seluruh pemimpin kami, permadani, petunjuk hidayahmu, ma'unah pertolonganmu, magfirah ampunanmu, kesabaran dan keikhlasan serta rasa syukur tinggi, sehingga kami dapat menunaikan peran dan benar dan membawa diri ke arah yang benar. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, karuniakanlah kepada kami keimanan dan ketakwaan yang sempurna, sehingga menjadi guru yang memiliki profesionalitas, integritas, dan solidaritas yang tinggi menuju bangsa yang bermartabat. Bimbinglah kami dan negara kami sesuai dengan cita-cita para pendahulu kami, menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Zat yang Maha Baik dan menganugerahkan kebaikan, berikanlah jutaan kebaikan untuk guru-guru kami, karena dari mereka kami belajar tentang kesabaran, dari mereka kami belajar tentang kebijaksanaan, dari mereka kami belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, dan dari mereka kami belajar tentang karakter profil pelajar Pancasila yang kami impikan. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Agusta yang alhamdulillah telah memberikan pencerahan sekaligus membawakan doa untuk kegiatan kita. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk rangkaian pembukaan Parade Sawer PGRI SLCC Sulawesi Selatan, alhamdulillah telah selesai dan insya Allah kita akan lanjut ke sesi materi. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di tengah-tengah kita narasumber kita telah hadir, Pak Hartoto. Ya, Baik, baik, Pak Hartoto, bisa kita langsung mulai atau baik. Langsung aja. langsung Ya. saja, Pak? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke materi yang insya Allah akan dibawakan oleh narasumber kita, mohon izin untuk memperkenalkan beliau. Ya, tapi mohon izin Pak Hartoto, saya kayaknya tidak bisa apa ya, membacakan semua. Yang ada saja. Iya, karena saya lihat Nanti sangat nanti nanti ketua SLCC yang perkenalkan. Siap, siap, siap. Lanjut, lanjut. baik. Bapak Ibu, insya Allah Pak Hartoto ini akan bersama kita ya banyak berkarir dalam hal tersebut dan di sini saya lihat Pak Hartoto telah mengantongi 39 sertifikat ya yang berlisensi dan khusus untuk materi kita sangat pas dengan beliau. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kami persilakan Pak Hartoto untuk menyampaikan materi dalam hal ini tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Prof. Hasnawi Haris, MHum,
Ketua PGRI SLCC Sulawesi Selatan, Prof. Sultan, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, rekan-rekan pengurus PGRI dan SLCC yang hadir hari ini, Alhamdulillah, sore ini merupakan hari yang sangat berbahagia karena kita telah mengawali untuk kegiatan 2024 kembali. Dan izinkan saya untuk mendiskusikan ya keresahan kita bersama terkait dengan artificial intelligence. Ya, saya kira istilah ini Bapak Ibu bukan merupakan istilah yang baru di banyak tempat, di banyak kesempatan juga Bapak Ibu sering mungkin mengikuti pelatihan terkait dengan AI. Saya kira ini untuk menambah perspektif kita terkait dengan bagaimana pemanfaatan atau penggunaan AI dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, jika kita berkaca pada sejarah, kita telah berhasil bersinergi dengan teknologi. Kalau dulu ada istilah berdamai dengan AI, ya kalau berdamai itu kan berarti ada lawan katanya, ya. Berdamai berarti ada lawan katanya ya. Sementara kalau bersinergi itu konsep awalnya AI itu bukan musuh, gitu. Tapi AI adalah teman yang bisa digunakan untuk bersinergi. Kalau kita lihat di zaman-zaman dulu, sejak kemunculan kalkulator itu banyak guru-guru yang melarang penggunaan kalkulator ya. Melarang penggunaan kalkulator, katanya kalau pakai kalkulator tidak pintar-pintar perkalian gitu. Tetapi semakin ke sini pemanfaatan kalkulator di masyarakat itu semakin apa namanya semakin lumrah, dan untuk hitungan-hitungan tertentu memang orang sudah biasa menggunakan kalkulator, tidak lagi mengandalkan kemampuan berpikir semata ya, karena di situ ada human error, sementara kalkulator dianggap lebih akurat gitu. Jadi persoalan boleh tidaknya kalkulator di kelas ini sudah selesai gitu ya. Kalau kita lihat kelas-kelas rendah karena memang diajarkan untuk matematika ya belum boleh menggunakan. Tapi kelas-kelas tinggi yang di situ ada pelajaran-pelajaran tertentu bahkan memang dibutuhkan untuk menggunakan kalkulator. Saya kira kita sudah alami ini dan sudah bisa bersinergi dengan baik hingga saat ini. Terus yang kedua, Bapak Ibu, zaman dulu sebelum ada HP itu orang-orang mengingat kontak nomor-nomor yang akan ditelepon itu lewat ingatan atau lewat buku catatan. Dulu kita juga mengenal itu ada Yellow Page yang sangat populer kalau mau cari apa-apa, nomor-nomor telepon, pokoknya di buku kuning itu gitu ya. Buku kuning itu menjadi buku sakti yang harus dimiliki untuk orang-orang yang punya kebutuhan terkait hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dilakukan. Tapi kemudian kemunculan HP dimanfaatkan oleh penggunanya sehingga kontak-kontak itu disimpan di HP. Jadi persoalannya sekarang nomor cantik menjadi kurang begitu urgen karena nomor cantik itu soalnya dapat nomor jenderal itu hanya satu kali aja dimanfaatkan. Apa itu ya pada saat disimpan kontaknya. Kalau dulu dapat kartu nama nomornya jenderal gitu sangat wah gitu ya. Tapi sekarang sejak kemunculan HP, kita mempercayakan pekerjaan untuk menyimpan kontak-kontak itu di HP. Keterampilan yang dibutuhkan bukan lagi keterampilan menghafal nomor HP, tetapi adalah berubah ke keterampilan bagaimana caranya mengontak orang yang ada di nomor tersebut. Nah, sehingga kita sudah berdamai, sudah bisa bersinergi dengan HP. Kita bisa memanfaatkan kapan butuh menggunakan HP, kapan tidak, termasuk fitur-fiturnya. Dan yang terakhir, soal penggunaan laptop. Bapak Ibu dalam perhitungan-perhitungan tertentu di zaman dulu itu masih harus manual, masih harus di-print menggunakan mesin ketik atau ditulis tangan. Tapi lambat laun fenomena ini sudah jarang ditemukan. Dosen-dosen, guru-guru sudah mempercayakan anak-anak untuk diketik aja di laptopnya kemudian di print gitu. Ya kalau dulu disangsikan, wah ini kalau di laptop ini terlalu mudah ini tidak ada proses. Padahal proses itu bagian dari pembelajaran yang harus dibina, yang harus ditingkatkan sehingga mereka harus menulis tangan gitu supaya mengerti prosesnya. Karena mereka pada waktu itu tidak percaya kepada
laptop karena posisi laptop menjadi pesaing dari guru gitu ya. Tapi sekarang orang-orang tidak ada yang menganggap bahwa laptop itu saingannya guru sekarang. Nah, bahkan setiap guru itu eh, punya laptop gitu ya. Kebanyakan sekarang punya laptop. Saya kira ini artinya Bapak Ibu kita sudah bisa bersinergi dengan tiga perangkat ini. Dan sekarang Bapak Ibu kita diuji lagi. Ujinya adalah dengan AI. Nah, sekarang karena masih tahap-tahap awal Bapak Ibu, maka ada kelompok yang memang sangat mendukung AI. Sangat mendukung AI. Pokoknya AI adalah segalanya. Sehingga menjadikan AI itu sebagai tujuan. Kelompok kedua kebalikannya. Ada yang menjadikan AI itu sebagai lawan gitu ya. Wah, pokoknya tidak boleh ada berbau AI di kelas saya. Karena AI itu begini, 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 dan seterusnya. Sehingga ini sangat bertolak belakang dengan perkembangan zaman. Ada juga pihak ketiga mengakomodir. Ya betul, ada kalanya AI itu tidak perlu dimanfaatkan dan ada kalanya perlu dimanfaatkan. Mari kita lihat Bapak Ibu contoh-contoh AI gitu ya. Ini saya beri satu contoh yang mungkin agak relevan sekarang. Ini saya cari Oh, soal ya. Soal tes substansif PPG 2024 beserta kunci jawabannya. Ini ada soal. Nah, misalnya soal seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu ya mungkin setelah dapat soal ini cari di Google, cari, kemudian cari pembahasannya dan seterusnya. Kalau sekarang tinggal diklik saja ALTC, klik search, maka AI akan memberikan jawabannya. Oh, jawabannya C. Betul ya Bapak Ibu? Versi siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih soal di Google Scholar, ya di Google Classroom atau Google Form atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di komputernya yang Bapak Ibu harapannya anak-anak bisa mengerjakan karena ada durasi. Tetapi apa yang dilakukan? Ya tinggal begini. Klik search. Klik search. Selesai. Jawabannya B. Ini cocok dengan kunci jawabannya beserta penjelasannya. Lalu bagaimana kita memposisikan ini ya Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu keniscayaan teknologi. Ketika kita menganggap bahwa ini bersaing antara AI dan tugas guru, berarti kita masih terjebak di teknologi tersebut. Nah, kata kuncinya sebelum kita memanfaatkan teknologi, ini intinya Bapak Ibu, kita memposisikan AI itu sebagai asisten. Ada alat, Bapak Ibu kalau hire orang untuk bekerja ke Bapak Ibu harus mengeluarkan banyak biaya. Nah, jadi kita berpikirnya AI ini adalah orang yang serba bisa, yang siap membantu Bapak Ibu 24 jam dan tahu segala hal yang bisa dimanfaatkan. Cuma cara memanfaatkannya itu yang perlu kita pelajari. Karena Bapak Ibu, posisi AI bisa dimanfaatkan untuk mempermudah kita, baik itu secara administrasi, supaya apa? Supaya kegiatan kita itu lebih efektif, efisien, dan optimal. Lalu bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ini aplikasi populer nih, yang sering kita gunakan. Ada YouTube, ada Photoshop, ada TikTok. Kita sebagai pengguna YouTube tidak menghasilkan uang apa-apa. Tetapi ada di luar sana, sama-sama pakai YouTube, uangnya tiap bulan bisa ratusan juta masuk. Sama juga TikTok ya Bapak Ibu. Kita pakai TikTok tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ada orang yang pekerjaannya malah dari TikTok. Ada yang menghasilkan dari TikTok. Kita lihat di sebagian fenomena ada guru yang sekaligus selebgram, influencer. Kalau dilihat tarifnya sekali posting itu bisa 3 jutaan gitu ya. Itu kan setara dengan gaji 1 bulan. Baru satu kali posting. Nah, alatnya sama, tetapi
karena ilmu dalam menggunakannya berbeda, hasilnya berbeda. Sama dengan Photoshop, Bapak Ibu. Di mana-mana orang edit pakai Photoshop, Photoshopnya sama, Bapak Ibu. Tapi kenapa fotografer itu hasilnya lebih bagus daripada kita? Padahal sama tuh Photoshopnya. Ya karena bukan hanya terkait dengan alatnya, tetapi bagaimana pengetahuan untuk menggunakannya. Mereka orang-orang yang berkecimpung di dunia fotografi dan editing memang tahu caranya, tahu selanya. Nah, kita paling kemampuannya cuma kemampuan crop, kasih judul, udah selesai. Maka hasilnya biasa-biasa saja. Nah, demikian juga dengan AI, Bapak Ibu. AI, kekuatannya, dampaknya itu berbanding lurus dengan keterampilan pendidik memanfaatkannya. Sama dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT hanya digunakan untuk jawab-jawab soal, ya hasilnya sampai di situ, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita melihat ChatGPT atau Gemini, hasilnya tidak sesuai, berarti yang salah bukan Gemininya, yang salah bukan ChatGPT-nya, tetapi yang salah adalah prompt-nya, perintahnya, dan itu ada di kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal mana asisten-asisten yang kita bisa pakai dan yang gratis bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat perkembangan sekarang, AI itu sangat banyak. Ada ratusan. Kita bingung akhirnya pakai yang mana. Maka Bapak Ibu jangan khawatir, kita gunakan saja mana yang kita butuhkan. Tugas kita sebagai pendidik, ya paling kita membutuhkan dan kegiatan kita itu di bagian perencanaan pembelajaran. Misalnya RPP, pembuatan perangkat-perangkat pembelajaran seperti modul ajar, video pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran, atau kebutuhan untuk pengembangan diri atau untuk update pengetahuan. Berarti AI untuk mencari referensi dan seterusnya. Nah, seandainya nanti ada AI langsung auto naik gaji, nah, kita pilih yang itu saja gitu ya. Nah, tapi semua itu tentunya nanti berkontribusi kepada karir kita masing-masing ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada tagihan di PMM untuk membuat aksi nyata. Kalau Bapak Ibu menggunakan satu tangan saja, dua tangan Bapak Ibu, ya kapan jadinya? Nah, kita bisa meminta bantuan AI ini untuk membantu Bapak Ibu. Mereka siap sedia 24 jam membantu Bapak Ibu. Sekarang tinggal bagaimana caranya. Maka itu yang kita pelajari. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan link yang isinya adalah kumpulan AI. Karena saya tahu Bapak Ibu bahwa untuk pertemuan sesingkat ini itu tidak bisa semua AI kita pelajari. Nah, yang penting Bapak Ibu kesimpulannya kalau Bapak Ibu tidak sempat praktek sore ini, Bapak Ibu simpan saja ini link AI yang saya berikan. Ada di kolom chat Bapak Ibu. Ya, silahkan lihat di kolom chat. Saya sudah bagikan. Ini disimpan dulu di note. Suatu saat Bapak Ibu butuhkan, nanti bisa dipakai. Ya, silahkan dikopas dulu, disimpan di note-nya masing-masing. Nah, bagaimana cara memanfaatkan tautan ini, Bapak Ibu? Jadi, kan AI sangat banyak ya, Bapak Ibu. Saya juga tidak bisa hafal semua, kecuali yang sering saya pakai. Ya, saya cukup ingat satu saja ini, AI Exploria. Di luar sana banyak, masih banyak aplikasi untuk koleksi AI gitu ya, untuk direktori AI. Tapi saya menunjukkan satu saja, karena di sini kebutuhan saya cuma satu. Pertama, ada kategori pendidikan, dan yang kedua ada opsinya free AI. Nah, saya kira ini penting ya Bapak Ibu. Nah, saya coba cari Bapak Ibu, saya cari education. Education itu ada 214 AI. Kemudian di sini kita bisa filter lagi
yang free. Ya, di sini ada beberapa jenisnya Bapak Ibu. Ada free, free ini berarti gratis ya, gratis selamanya tanpa syarat gitu ya. Kalau premium itu berarti gratis, tapi untuk fitur-fitur tertentu berbayar. Premium, free dan premium digabungkan jadi premium. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga. Ada free trial. Free trial itu sebenarnya aslinya berlisensi, tapi Bapak Ibu dapat gratis dengan waktu tertentu. Kalau AI biasanya koin tertentu gitu. Nah, ini bisa juga dicoba untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ada yang paid, memang semua fitur-fiturnya hanya bisa diakses dengan berbayar. Saya kira ini opsi paling terakhir ya. Kita cari dulu yang free. Maka di sini Bapak Ibu ada banyak tool ya, ada banyak tool. Kita coba update satu persatu. Jadi saya ceritakan satu persatu supaya Bapak Ibu ada informasi. Nantinya kita akan praktek mungkin satu atau dua AI saja. Yang pertama, ini ada Otter AI, Rise AI, Talkbook. Hmm, mana yang agak itu ya? Saya cari yang populer-populer aja dulu. Populer. Balik Bapak Ibu, banyak sekali. Ada Gaut AI untuk membantu mengerjakan tugas. Ada ChatDoc, dia nanti berdiskusi dengan dokumennya. Ada konsensus, ada untuk parafrase, ada untuk matematika. Kemudian Skype ini untuk cari referensi. Kemudian Semantic Scholar itu untuk cari referensi. Kemudian Quillbot untuk parafrase. Kemudian mana lagi Bapak Ibu? Chat PDF sama untuk diskusi. DPL untuk translate ya. Quizlet untuk buat soal. Kemudian Wolfram Alpha itu untuk menjawab pertanyaan apa saja. Dia kayak Google berbasis pengetahuan. Kemudian, oh banyak sekali. Nanti tidak habis-habis eh, materi ini kalau ini dibahas fungsinya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu lihat-lihat saja mana yang menurut Bapak Ibu butuhkan. Nanti Bapak Ibu bisa juga search Bapak Ibu maunya buat apa. Misalnya mau membuat saya mau membuat video. Oh, saya cari di sini bagian video misalnya. Text to video. Klik, kemudian jangan lupa cari yang bukan populer, cari yang gratis. Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan mana yang sesuai. Nah, kalau khusus AI, kita bisa membedakan itu dua ya Bapak Ibu secara umum. AI yang memang generik, kayak misalnya Chat GPT ini generik, jadi dia nanti akan menjawab sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa saja. Nah, sama juga dengan Gemini. Sekarang yang banyak Bapak Ibu dapatkan pelatihan kan Gemini ya, karena memang lagi gencar-gencarnya Gemini mengadakan pelatihan. Jadi ini yang sifatnya generik. Cara penggunaannya Bapak Ibu, kalau saya biasanya menggunakan format peran plus perintah, peran, perintah, plus konteks. Nah, ini Bapak Ibu bisa buat. Jadi kalau kita memanfaatkan AI, umumnya, prompt umumnya itu kita menggunakan perintah ini. Peran, perintah, dan konteks. Nah, contoh ya Bapak Ibu, saya manfaatkan ChatGPT untuk membuat soal. Sebagai guru eh, IPA kelas 6, tolong buatkan saya soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Gunakan tingkat kesulitan
C4, C3 sampai C5. Soal tentang ya, soal tentang metamorfosis. Guru IPA kelas 6 SD. Gunakan latar di Makassar. Soal dalam bentuk kasus. Lihat Bapak Ibu, di sini saya beri perintah. Yang pertama, peran. Peran ini posisi kita itu sebagai guru IPA kelas 6. Terus yang kedua, perintah. Ini kita perintahkan begini. Kemudian yang ketiga, konteks. Jadi cara pandang kita ke ChatGPT atau Gemini, kita memandang dia sebagai orang asing yang serba bisa. Dia baru akan menjawab kalau kita sampaikan apa yang kita mau. Dia tidak serba tahu kalau dia tidak dikasih tahu apa mau kita. Jadi coba ini kita buat, hmm, saya kasih keterangan lagi. Bol jawaban benarnya. Hmm. Oke, Bapak Ibu lihat. Ini soalnya sudah pasti C3 sampai C5 karena pesanan kita ke AI-nya seperti itu. Coba seandainya ibu bapak cuma buatkan pilihan ganda tentang metamorfosis. Nah, kalau seperti ini hasilnya apa Bapak Ibu? Proses ini, 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 ini mungkin tidak sesuai dengan kurikulum yang kita ajarkan. Nah, makanya, yuk, memangnya ChatGPT tidak bisa sesuai dengan kurikulum? Ya bisa, cuma dia kan tidak tahu. Dia baru tahu kalau kita beritahu. Makanya, kalau hasilnya tidak sesuai, yang salah bukan ChatGPT-nya, tetapi kita yang tidak menjelaskan apa mau kita. Nah, jadi kata kuncinya adalah peran, terus yang kedua perintah, dan yang ketiga adalah konteksnya. Itu untuk AI-AI yang umum seperti ChatGPT dan Gemini. Saya memperkenalkan dua AI lagi secara sekilas. Ini AI khusus untuk guru ya. Yang pertama adalah Magic Tool. Nah, ini Magic Tool. Saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan nanti dilihat di kolom chat. Oke. AI ini kenapa khusus? Ya karena memang dibuat untuk guru. Di sini fitur-fiturnya, yang pertama Bapak Ibu, saya kalau lihat AI yang pertama dulu dilihat dari lisensinya. Di sini ada kata kunci lisensi free. Artinya ini bisa kita gunakan. Ya, ini bisa kita gunakan karena free. Terus yang kedua fiturnya. Di sini fiturnya ada banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari membuat presentasi, membantu membuat lesson plan atau RPP, kemudian membuat soal pilihan ganda, membuat worksheet, kemudian membuat rubrik yang selama ini kalau Bapak Ibu kesulitan buat rubrik, nanti tinggal kita gunakan saja rubrik generator. Kemudian untuk bahkan membuat ini membuat lagu juga bisa ya. Kemudian untuk project based learning, Bapak Ibu bisa buat di sini. Kalau Bapak Ibu mau pembelajaran berbasis project. Untuk icebreaker, Bapak Ibu bisa buat di sini. Untuk apa lagi? Nah, ini tadi sudah untuk kurikulum. Untuk praktek-praktek IPA bisa dilakukan di sini. Banyak sekali yang bisa dilakukan dan sebagian besar ini adalah free ya Bapak Ibu. Ada 70 fitur ini bisa digunakan free. 70
template ini ya. Itu yang pertama. Nanti contohnya misalnya lesson plan, Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu mau buat di kelas berapa, misalnya kelas 9. Nanti Bapak Ibu tentukan topiknya, misalnya tentang metamorfosis, metamorfosis hewan, kelas tadi kelas 6. Oke, ini bisa dipilih, bisa tidak. Nanti tinggal disesuaikan ya Bapak Ibu. Ini kan masih secara umum. Nah, ini dia sudah buatkan, cuma saya belum merubah ke bahasa Indonesia. Nanti kalau dalam bentuk bahasa Indonesia akan sesuai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Magic Pen. Nah, Magic Pen itu freemium dia. Dia ada gratisnya dan ada berbayarnya. Nah, digunakan untuk apa? Ya, bisa membuat RPP. Nah, misalnya untuk membuat RPP ya, Bapak Ibu ini bisa. Misalnya, ini buat RPP untuk pembelajaran IPA kelas 5 materi metamorfosis 1. Ting. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jadi. Tapi apakah ini benar? Ya, Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran yang mengecek ini benar atau tidak. Karena AI hanya mengikuti perintah Bapak Ibu. Belokkan ke kiri akan ke kiri. Jadi sekali lagi bahwa AI itu hanya alat atau kopilot, pilotnya adalah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan praktek satu AI yang simple supaya ada hasilnya. Jadi ini kan yang untuk perencanaan pembelajaran. Kalau yang untuk digital tentunya Bapak biasa menggunakan Canva, sekarang ada AI-nya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Classpoint, Classpoint juga ada AI-nya. Sekarang kita latihan buat video dengan menggunakan AI. Nah, Bapak Ibu silahkan bagi yang bisa praktek, silahkan. Kalau tidak mungkin menunggu rekaman. Saya akan memperkenalkan satu AI yang ini akan dipraktekkan lebih detail. Namanya AI.invideo. AI ini Bapak Ibu digunakan untuk membuat video instan. Ya kayak video misalnya on the spot gitu ya Bapak Ibu. Video explainer itu bisa dibuat dari AI ini. Langkah-langkahnya bagaimana? Saya coba akan demokan. Bapak Ibu bisa ikuti, boleh menunggu saja rekamannya. Silahkan mana yang nyaman. Kalau pakai HP mungkin agak sedikit kesulitan, ya tidak apa-apa dilihat dulu di layar Zoom-nya. Nah, saya masuk di ai.invideo.io. Di sini ada join sama create akun. Sama ya, saya lebih memilih join with Google. Nanti kalau create akun, Bapak Ibu juga konekkan dengan akun Google. Supaya apa? Supaya tidak lagi ingat passwordnya. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan akun belajar atau Gmail pribadinya? Silahkan. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih email mana yang Bapak Ibu gunakan. Saya klik in video. Nah, setelah berhasil, biasanya kalau pertama kali muncul pertanyaan, peran Anda sebagai apa? Sebagai teacher. Biasanya dari mana? Dari institusi pendidikan level mana? Kemudian dapatnya informasi AI in video dari mana? Ya dipilih saja Bapak Ibu, itu tidak mempengaruhi nanti hasilnya. Ataukah di sini mau ada yang
sambil simulasi boleh, nanti kita share screen, kita pandu, atau menunggu saya yang pandu ya silahkan. Kalau ada yang mau share screen, kemudian kita pandu, boleh raise hand untuk kita pandu dari sini. Oke, karena tidak ada berarti saya yang teruskan ya Bapak Ibu, saya yang teruskan. Nanti kalau ada yang mau menampilkan prakteknya silahkan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kira-kira tampilannya seperti ini. AI in video versi 2. Nah, saya sudah punya promnya. Promnya nanti saya bagikan di kolom chat. Sama Bapak Ibu perintahnya, yaitu peran, perintah, dan konteks. Saya tulis di kolom chat, Bapak Ibu bisa bisa simpan dulu di note di HP-nya. Nanti tinggal diganti-ganti kalimatnya. Jadi saya perintahkan seperti ini. Kamu adalah seorang konten kreator. Ini berarti peran ya Bapak Ibu. Peran. Kita menjelaskan peran dia sebagai konten kreator. Loh, kenapa? Padahal ini mau buat video pembelajaran. Karena saya mau hasilnya itu yang kekinian. Karena berbeda nanti hasilnya, kamu adalah seorang peneliti atau Anda adalah seorang peneliti. Anda adalah seorang dosen. Anda adalah seorang tokoh politik. Well, lain nanti hasilnya. Karena perannya berbeda. Maka kita jelaskan dulu perannya. Dan saya ingin memposisikan outputnya nanti itu lebih kekinian sehingga saya menggunakan peran konten kreator. Kemudian kita beri tugas. Tugas kamu adalah membuat konten video pembelajaran IPA yang akan dipublish di Instagram. Ya, Bapak Ibu mau tulis di YouTube juga boleh, saya pilih di Instagram. Dengan target audiens siswa SD. Nah, Bapak Ibu bisa cantumkan SD kelas berapa ini? Misalnya kelas 5. Video yang dibuat berjenis explainer. Explainer itu kayak on the spot tuh ya Bapak Ibu. Dengan durasi 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena ini latihan saja. Nanti kalau panjang waktunya, renderingnya lama nanti tidak selesai-selesai. Jadi karena kita latihan, kita batasi untuk 1 menit saja atau mikro video. Topik yang dibahas adalah planet-planet dalam tata surya. Nah, ini masih perintahnya. Kalau Bapak Ibu hanya menuliskan saja buat konten video tentang IPA, dia bingung. Wah, ini IPA yang mana? IPA banyak sekali. Oh, saya kasih yang ini aja. Akhirnya tidak sesuai. Kalau Bapak Ibu di ATP-nya, di CP-nya itu ada keterangan, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Tujuan dari video ini adalah untuk ini, dan seterusnya. Sehingga ketika video itu dibuat oleh AI, ini tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu mau ajarkan. Tolong buat dengan menarik dan menyenangkan. Nah, kalau sudah, tinggal diklik generate video. Maka serahkan AI untuk membantu Bapak Ibu membuat video. Nah, ini sudah dianalisis teksnya. Sekarang dia lagi berpikir untuk mengerjakan. Selanjutnya nanti dia cari video-video dan dia buatkan. Dia konfirmasi. Siapa audiensnya? Siswa SD. Oke. Bagaimana eh, bagaimana apa ya istilahnya ini? Mau tema yang seperti apa dia? Apakah yang menginspirasi, yang menjelaskan, atau seperti apa? Saya pilih yang break saja yang biasa. Platformnya mau di mana? Mau di Instagram, YouTube, atau TikTok? Saya tadi sebutnya di Instagram. Nah, ini dipilih sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu klik continue. Ditunggu Bapak Ibu lamanya tergantung koneksi internet, perangkat, dan amal perbuatan. Ini sudah 11%. Biasanya kalau kita buat video manual itu butuh waktu sehari, 2 hari, bahkan seminggu ya Bapak Ibu. Sekarang karena kita sudah mengenal AI, idenya dari kita biarkan AI yang membuatkan. Nanti kalau
tidak sesuai atau kurang sesuai, kita bisa minta mereka untuk merevisi. Pokoknya sampai Bapak Ibu puas, sampai menurut Bapak Ibu ini sudah sesuai gitu. Oke, ini masih 16%. Sambil nunggu saya selesai, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menampilkan boleh, atau mentok tadi pendaftarannya juga boleh ditampilkan. Silahkan. Oke, Ibu Andi Makfirah. Ya, kayaknya ada yang ingin bertanya, Mas Toto. Ya, Bu silakan. Andi Makfira. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera. Menarik tadi presentasinya terkait video AI, Pak. Apakah bisa menggunakan AI video tadi dengan memasukkan gambar-gambar yang kita punya, lalu gambar tersebut diproses menjadi media pembelajaran? Terima kasih. Gambar dari kita, Bu ya. Iya, iya, dari foto-foto yang kita punya Hmm. dimasukkan ke situ, lalu foto tersebut berubah menjadi video. Ya, kalau foto jadi video terus dirangkai itu agak kesulitan, Bu. Soalnya dia langsung menyediakan sesuai dengan deskripsinya. Tapi bisa, cuma kalau foto nanti fotonya tidak jadi hidup gitu ya. Tetap foto yang seperti itu. Kalau foto jadi hidup nanti ada AI sendirinya itu. Ada AI lain. Kalau Bapak Ibu mau gunakan AI lain untuk foto diubah jadi hidup, kemudian dimasukkan lagi, nah itu ada AI-nya tersendiri. Kalau ini kita dikasih paket terima beres, tapi kita nanti masih bisa memilih dan bisa menimpa. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah jadi ya, Bapak Ibu, nggak sampai 5 menit tadi. Saya perbesar, hasilnya seperti ini. Ayo, kita meluncur ke angkasa. Siap-siap menjelajahi lingkungan paling keren di luar angkasa. Perhentian pertama kita, matahari. Bayangkan matahari sebagai bos besar tata surya kita. Tanpa matahari, kita semua akan membeku seperti es loli. Selanjutnya, Merkurius. Planet ini super dekat dengan matahari dan panas banget. Venus mirip kembaran bumi, tapi dengan dandanan super panas. Nah, ini dia planet yang paling kamu kenal, Bumi. Satu-satunya planet dengan pizza dan anak anjing. Mars, si planet merah, mungkin pernah punya air. Siapa tahu? Mungkin dulu ada pesta kolam renang di Mars. Jupiter adalah bolas raksasa dengan badai yang lebih besar dari bumi. Namanya bintik merah besar. Bayangkan angin puting beliung yang gak pernah berhenti. Saturnus punya cincin-cincin keren dari es dan batu, kayak bintang rock tata surya kita. Uranus berputar mengelilingi matahari, seperti batang kayu yang ngantuk, sedangkan Neptunus, si raksasa es biru, punya angin yang super kencang. Dan itulah tur tata surya kita. Teruslah memandang ke atas, calon astronot masa depan. Alam semesta adalah taman bermainmu. Nah, ini karena modelnya itu model konten kreator ya, makanya cara mengemas kata-katanya itu sedikit berbeda gitu ya, bukan yang formal. Tapi jika ada kata-kata yang menurut Bapak Ibu tadi kurang sesuai, kita masih bisa edit. Nah, kita masih bisa edit. Nah, ini ada teksnya ya, teksnya ini bisa kita rubah, kita sesuaikan lagi. Siapa tahu ada hal-hal tertentu yang ini kalau di Indonesia ini kurang pas ini pemilihan katanya. Nah, itu kita bisa atur. Nah, kita juga bisa mengganti dengan media kita tadi. Ibu tadi bertanya, kalau diganti foto saya gimana? Nah, ya silahkan. Tinggal di upload medianya ini. Medianya di-upload nih. Kalau ada foto terbaru di-upload, terus masukkan di sini. Kalau nanti mau diganti teks per teks, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini. Misalnya tadi seperti es loli. Ah, apa es loli?
Mau diganti jadi es krim misalnya. Boleh. Bapak Ibu mau ganti medianya yang ada di sini. Nah, ini kan kata kuncinya adalah ini. Frozen landscape, ice cream, fresh condition, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa ganti perintahnya. Atau Bapak Ibu tambahkan elemen-elemen lain. Ini masih bisa diedit. Nah, kalimatnya diedit, nanti di apply change, generate lagi, nanti akan berubah. Termasuk juga kalau Bapak Ibu mau ganti suaranya tadi. Suaranya misalnya, oh ini saya mau ganti dari suara perempuan misalnya. Nah, bisa juga, nanti tinggal diedit. Termasuk diganti suara backgroundnya bisa tadi yang ini. Nah, misalnya mau suara seperti ini. Itu masih memungkinkan. Nah, misalnya kecepatan naratornya juga ini Bapak Ibu. Oh, naratornya ini terlalu cepat. Saya mau ganti. Di sini ada beberapa narator ya, Bapak Ibu. Ada beberapa narator, nanti bisa diganti, disesuaikan. Misalnya Bapak Ibu mau yang cewek saja sih, oh ya, silahkan diatur sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi kalau sudah tinggal di save kembali. Nah, sekarang gimana ini supaya sampai ke siswa? Supaya sampai ke siswa ada dua opsi. Yang pertama Bapak Ibu download, terus upload di YouTube. Yang kedua link dari sini langsung di copy. Nah ini saya klik menu download. Di sini watermarknya saya pilih stock watermark karena ini freemium ya, bukan yang free sekali. Dia free untuk fitur-fitur tertentu. Nah salah satunya ini masih diberikan watermark, jadi tidak masalah. AI brandingnya normal saja. Kemudian resolusinya kita 1080 aja cukup ya, sudah bagus itu. Kemudian klik continue. Setelah itu kita tunggu, dia akan generate. Nanti kalau sudah, dia akan ada link hasilnya. Nah, link hasilnya ini Bapak Ibu bisa bagikan ke WA. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu bisa bagikan di Google Classroom. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau, ini linknya masih AI in video. Bapak Ibu mau download, ya silahkan tinggal di download saja. Kira ini bisa di-download, nantinya setelah ini belum selesai nih ya. Nanti kalau udah selesai, nanti link downloadnya ini aktif. Ini bisa di-download, di-upload, entah di-upload di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube. Seperti itu Bapak Ibu secara sekilas, mungkin ada yang praktek, ada juga yang simpan-simpan, saya kira tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu tahu ada AI seperti ini. Terus yang kedua, perintahnya seperti ini disimpan catatannya. Suatu saat nanti, atau kalau Bapak Ibu ada waktu senggang, bisa dipraktekkan. Silahkan saya kembalikan ke Pak Rusman. Kita mau diskusi lanjut, atau mau simulasi, atau mau AI yang lain? Silahkan. Ya, mungkin langsung kita ke diskusi saja, Mas Toto, karena ini sudah menunjukkan pukul 14.54, sekitar 6 menit lagi durasi waktu kita untuk webinar untuk sesi pertama ini akan segera kita selesaikan. Mungkin kita diskusi saja, Mas. Ya, Bapak Ibu para peserta mungkin ada yang ingin memperjelas atau ingin mempertegas lagi tentang beberapa materi atau paparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Dipersilakan Bapak Ibu bisa raise hand atau uh, isi di chat, atau saya bacakan Mas Toto di room chat itu saya lihat ada yang bertanya ya. Di sini pertanyaannya dari Pak Tamring. Apakah AI itu memungkinkan kolaborasi dengan guru atau rekan lain, Pak? Ya, maksudnya kolaborasi produk tentang yang dibuat, maksudnya kayaknya begitu. Silakan, Mas Toto. Oke. Kalau AI dilakukan membuatnya secara berkolaborasi itu memungkinkan ya, ada. Tapi kalau AI
fasilitas AI yang bisa dipakai untuk komunikasi sama-sama gitu. Kalau yang secara langsung tidak ada, tapi dia jembatan ya, karena AI itu kan mesin ya, mesin. Jadi kita itu komunikasinya dengan mesin. Mesin itu seolah-olah perwakilan dari seseorang. Konsepnya seperti itu. Kalau saat ini yang langsung dia misalnya mentranslate gitu, itu masih masih jarang yang free ya. Ada Bapak Ibu AI yang bisa bantu misalnya Bapak Ibu mau berkolaborasi misalnya dengan teman di Jepang gitu ya, teman di Jepang. Nah, Bapak Ibu mau memperkenalkan diri bahasa Jepang, itu ada AI-nya. AI Gen. Ini Deep AI ya Bapak Ibu. Dan Deep AI, Bapak Ibu ngomong di sini bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia, Bapak Ibu langsung bisa rubah nanti ke dalam bahasa lain dengan mimik Bapak Ibu. Misalnya, ya contohnya ya, ini, mana suaranya ini? Belum muncul. Nah, ini Trivago, trouvez une super offre pour votre Your hôtel. ideal hotel. Remember, go straight to Trivago, compare prices for the same hotel, and save up to $30 a night. Hotel, Trivago. dia langsung translate Searching for your ideal hotel? ke Do you have tons of tabs open because every site has a different price for the same room? Well, Trivago does all the work for Comparez you. pour vous les prix de centaines de sites de réservation. Fini les longues heures de recherche et les dépenses inutiles. Avec Trivago, trouvez une super offre pour natural votre ya. Your hôtel. ideal Tapi hotel. sebenarnya ini AI. Remember, go straight to Trivago, compare prices for the same hotel, dollars Dari a night. HP, Hotel, Bapak Ibu rekam video dari HP, di save, kemudian masuk ke Hygen, Bapak Ibu upload, terus ganti bahasanya Korea, itu nanti hasilnya Bapak Ibu sesuai dengan ekspresi Bapak Ibu, tapi sudah berbahasa Korea. Ya, seperti itu. Kalau untuk kolaborasi langsung saat ini saya masih belum temukan. Tapi kalau seolah-olah Bapak Ibu berkolaborasi dengan orang, nah itu bisa karena disitulah fungsi AI karena bisa melayani 24 jam. Seperti itu Pak Rusman. Ya, baik. Makasih Mas Toto dan Pak Tamrin yang telah mempertanyakan. Dan ini masih ada satu lagi yang bertanya via room chat, Bu Siti Rabia. Apakah ada AI yang dapat mengedit video-video mentah menjadi satu? Seperti kerja, maksudnya bisa mungkin diperjelas lagi Bu Rabia? Maksudnya video-video mentah menjadi satu? Maksudnya digabung ya? Ya, yang mau ngeditkan video gitu ya. Video ada video mentah Ya. nih, beberapa video terus mau dieditkan. Ya. Jadi sebenarnya AI itu dia kan tidak tahu apa yang kita mau. Kita akan punya video. Set, misalnya 3 potongan video. Ya, AI menganggap itu video, itu file gitu ya. Kemudian kita mau potong. Dia tidak tahu bagian mana yang mau dipotong. Nah, makanya kita yang memotong. Tapi bagaimana cara memotong dan bagaimana teknik detil-detilnya, merubahnya, itu AI bisa mengerjakan. Kalau AI biasa, ya 2-3 video dijadikan satu ya sekedar ditempel dan dikasih aksesoris. Seperti itu. Seperti itu untuk sementara Bu Abi. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Dan saya lihat di sini jadi ada para peserta di antara Bapak Ibu yang ada di sini bisa bertanya secara langsung. Dipersilahkan. Ya, silakan Pak Bambang. Baik,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak bertanya terkait dengan perbandingan EE yang dalam bentuk teks dan video ya Pak. Apakah sama dengan konsep penulisan deskripsinya tadi? Ada yang Bapak kirim tadi di kolom chat itu terdiri dari kan kalau di teks itu tadi ada peran ditambah perintah sama konteks. Jadi kalau di video itu apakah hampir sama dengan rumusnya begitu Pak? Terima kasih. Saya kembalikan. Kasih Pak Bang. Ya, sejauh ini, jadi kan ada banyak metode orang buat prompt. Tapi sejauh ini saya menggunakan 3 itu dan hasilnya sesuai. Tinggal yang mau dirincikan adalah tugasnya, itu nanti dirincikan maunya seperti apa. Kalau kita dalam konteks pembelajaran, kan ada CP yang jadi standar. CP nanti lari ke bahan ajar, CP lari ke video, CP lari ke evaluasi, ya CP-nya itu yang dipertajam. Kemudian konteksnya kita menginginkan seperti apa ya. Kalau konteks itulah nanti yang orang membuat soal dengan kita membuat soal. Jadi saya kira ini masih relevan, Pak. Masih Jadi relevan. tambah spesifik lagi deskripsinya, tambah bagus lagi yang diberikan oleh. Tambah bagus, iya. Tambah presisi, Pak. Tambah presisi. Kasih banyak, Pak. Ya. Pokoknya jadi semakin pintar kita memerintah, dia semakin pintar memberi jawaban. Ya kalau pakai perasaan saya maunya gini, dia tidak bisa, tidak ngerti, Pak. Ya. Ada Pak Suparman, ini mungkin terakhir ya, Pak. Pak Suparman, apa yang menyebabkan ChatGPT biasanya ada jawaban yang tidak sesuai dengan beberapa referensi? Apakah harus memperjelas prompt-nya? Ya, yang pertama, asumsi pertama, ChatGPT dan AI yang lain itu punya referensi data yang banyak, yang mungkin lebih banyak dari kita. Tetapi prinsipnya sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia tahu. Dia kan hanya menghubung-hubungkan, mempelajari dari data-data yang ada. Nah, oleh karena itu, prinsip pertama, prompt-nya coba didetilkan. Saya menggunakan tadi yang peran, tugas, sama konteks. Yang kedua, kita tidak boleh percaya dan memutuskan ke AI 100%. Jadi keputusan akhir itu ada di yang nyuruh. Yang bosnya AI atau kita. Karena kita bosnya, ya kita yang menentukan gitu. Dia kan hanya asisten kita, Bapak Ibu. Nah, sama seperti misalnya buat bahan ajar. Soal deskripsi detil-detilnya boleh dibantu AI. Tapi memastikan bahwa konsepnya itu benar, kita finishingnya. Sama buat soal. Dia sudah keluarkan jawaban. Tapi jangan 100% kita percaya. Kita harus review lagi. Oh ya cocok, ini soal perlu dibuang. Ini dan seterusnya. Nah nanti semakin lama kita semakin tahu selanya. Nah nanti enak kalau sudah tahu selanya. Saya buat begini, oh begini caranya. Saya buat ini, oh begini caranya. Seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan kita memilih kapan menggunakan ChatGPT, kapan menggunakan Gemini. Masing-masing kan ada plus minusnya ya Bapak Ibu. Ya, saya untuk urusan-urusan general saya ChatGPT. Untuk yang saya butuh ada referensinya saya pilih Gemini. Kalau yang lebih serius lagi, oh saya pilih Skype, Perplexity dan seterusnya. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Mas Toto. Dan alhamdulillah waktu juga sudah menunjukkan pukul 15:04 dan durasi untuk seri webinar kita di pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, saya lihat Bapak Ibu, kita telah menyimak bersama ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Hartoto, dan insya Allah semoga pertemuan ini menjadi awal untuk kita mantapkan lagi kualitas kita sebagai seorang pendidik. Dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi link daftar hadir. Di link daftar hadir di room chat, Bapak Ibu silahkan diisi. Bagi teman-teman yang hadir di sini, saya lihat 64 orang. Silahkan diisi dan untuk Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir tersebut, insya Allah akan mendapatkan sertifikat parade shower sesi pertama. Jadi Bapak Ibu apabila
mengisi daftar hadir atau mengikuti kegiatan selama parade ini, insya Allah akan mendapatkan juga sejumlah sesi yang diikuti. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita Pak Hartoto yang telah membersamai kita sekitar 1 jam dan sangat membantu terkhusus Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hartoto selaku narasumber yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan jangan lupa Sabtu depan masih ada kegiatan lagi dengan materi yang berbeda, tapi insya Allah akan saling memperkuat dari rangkaian kegiatan kita. Bapak Ibu, cukup sekian. Jangan lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan silahkan mengisi link daftar hadir. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Salam wabarakatuh. hormat semua. Terima kasih Pak Toto. Ya, Izin sama-sama pamit Bu. keluar.